Ku coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku. Sungguh ku tak mampu. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu, Tuhan, yang selalu menolongku. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi, tiada satu pun yang mampu menolongku selain dirimu, Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu aku berserah. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi Anda. Mejuah-juah kita kerina. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa pada pagi hari ini kepada kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari yang teduh ini. Kami akan mendengar dengan seksama. Dan oleh karena itu, berikanlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami mengerti, memahami, dan bahkan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari satu kitab perjanjian lama yang begitu unik dan begitu istimewa. Dan kitab itu adalah kitab Nabi Daniel yang mengandung banyak penglihatan-penglihatan yang juga dari penglihatan-penglihatan itu kita bisa mendapat pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan kita. Ayat yang kita renungkan adalah dari Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, dan yang saya bacakan di sini untuk kita semua dari TB1 sebagai berikut. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara-saudara, seperti kita ketahui, pasal ini diawali dengan penglihatan Daniel tentang 4 binatang besar yang muncul dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Penglihatan itu begitu dahsyat
sehingga menimbulkan kegelisahan bagi Daniel sendiri. Ia melihat 4 binatang aneh keluar dari laut. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, yang kedua seperti beruang, yang ketiga seperti macan tutul, dan yang keempat adalah binatang yang paling dahsyat dan menakutkan, dan tidak disebutkan bagaimana bentuk binatang yang dahsyat ini. Daniel mendapat penjelasan bahwa binatang-binatang itu melambangkan 4 kerajaan besar di dunia pada waktu itu, yaitu dapat kita simpulkan sebagai kerajaan Babel, Persia, Yunani, dan Romawi. Keempat kerajaan itu digambarkan dalam mimpi Daniel bagaikan binatang buas yang membinasakan dan menyengsarakan manusia yang ada di bawah pemerintahannya. Secara khusus dikatakan bahwa raja yang berkuasa itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Namun saudara-saudara, kekuasaannya juga berakhir ketika yang lanjut usianya itu datang, yaitu Allah sendiri datang dan turun tangan dan memberikan keadilan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Jadi, walau bagaimanapun kuatnya setiap kerajaan itu, Tuhanlah yang menentukan akhir kekuasaannya. Ini sekaligus meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak tutup mata terhadap penderitaan orang-orang kudus, orang-orang yang setia dan taat kepada kehendak Allah. Tidak terhenti hanya di situ saja. Tidak terhenti hanya sampai pembebasan orang-orang kudus itu saja. Tetapi selanjutnya dikatakan, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan bersama anak manusia. Saudara-saudara, kekejaman pemerintah terhadap manusia yang terjadi pada zaman Daniel tidak berakhir pada zaman Daniel itu saja. Tetapi hal serupa masih terjadi di berbagai tempat di dunia pada zaman modern ini juga. Orang-orang percaya yang setia dalam imannya diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang. Namun, seperti yang dinyatakan dalam mimpi Daniel, walau bagaimana kuatnya pun pemerintah-pemerintah yang kejam itu, semuanya akan berakhir. Karena di atas semua itu, ada anak manusia yang berkuasa. Seperti yang dikatakan dalam ayat 14, kekuasaannya ataupun kekuasaan anak manusia itu ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Semua kerajaan dan kuasa di luar kuasa anak manusia akan berakhir pada waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Kita sekarang, saudara-saudara, ada dalam minggu Advent. Dan hari Minggu yang akan datang, tanggal 17 Desember, kita akan masuk ke minggu Advent yang ketiga. Kita semua tahu bahwa Advent berarti kedatangan. Dalam minggu-minggu Advent, kita dan gereja mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal, yaitu perayaan menyambut kedatangan kasih Allah yang begitu besar, yaitu kelahiran seorang bayi kudus di Bethlehem yang kecil. Perayaan Natal, saudara-saudara, mengingatkan dan menegaskan kepada kita tentang kasih Allah yang tidak terhingga, kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Tetapi, saudara-saudara, Advent juga berarti menanti kedatangan Yesus atau anak manusia Sang Mesias untuk kedua kalinya. Kedatangan anak manusia dalam kitab Daniel mengakhiri segala kerajaan duniawi dan memulai pemerintahan baru yang adil, yang sejahtera, dan orang-orang kudus mendapat kesempatan yang baik
oleh karena anugerah Allah. Demikian juga saudara-saudara, kedatangannya yang kedua kali yang kita nanti-nantikan akan memberikan kemenangan bagi orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang tetap setia kepada Sang Mesias sepanjang hidupnya. Kehidupan manusia, saudara-saudara, khususnya sebagai orang-orang percaya, tentu beraneka ragam. Di antara kehidupan yang beraneka ragam itu tentu ada godaan terhadap kesetiaan kita. Mungkin ada yang menjanjikan kekayaan, kedudukan, harta yang berlimpah, dan sebagainya. Atau penyakit menahun yang menggerogoti tubuh kita dapat juga melunturkan iman percaya kita. Mungkin juga ada ancaman atas keselamatan kita yang akan menggoda kita untuk meninggalkan dan tidak setia tentang iman kita. Tanpa kecuali, semua yang menjadi beban hidup kita itu bisa membuat hilang kesetiaan kepada anak manusia, Sang Mesias itu. Dalam segala cobaan yang kita hadapi, Daniel yang juga menghadapi pilihan hidup atau mati, bisa menjadi contoh teladan bagi kita di dalam hidup kita. Dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18, Daniel berkata kira-kira demikian. Jika Allah yang kami sembah berkehendak, maka Dia akan menyelamatkan kami dari tungku pembakaran yang menyala-nyala itu dan dari kekuasaan baginda. Tetapi seandainya bukan itu yang Dia kehendaki, hendaklah baginda paham bahwa kami tidak akan memuja dewa baginda, serta tidak akan menyembah patung emas yang baginda dirikan. Dengan kata-kata itu, saudara-saudara, Daniel percaya bahwa apa yang terbaik itulah yang diberlakukan Allah untuk orang-orang yang setia kepadanya. Hal ini dapat juga kita baca di dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah tetap campur tangan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara, kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, karena mengingat kasih Allah yang begitu besar kepada kita dan kepada dunia ini. Dan tetap menanti kedatangan Juru Selamat, Anak Manusia, dengan tetap setia dalam iman kita, walau apapun yang harus kita hadapi. Dan kita akan dikasihi oleh Allah, akan dilepaskan oleh Allah, dimerdekakan oleh Allah, dan akan memberikan kehidupan kekal bagi kita yang tetap setia kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan menyukacitakan kami. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk orang-orang percaya yang telah lanjut usianya, yang kami sebut sebagai Zaitun, dimanapun mereka berada. Kesetiaan Zaitun telah teruji sampai putih rambut mereka. Tetaplah lindungi dan pelihara semua Zaitun dengan kasih-Mu yang tak terhingga. Apabila mereka lemah, berikanlah semangat. Apabila mereka sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Apabila mereka kesepian karena jauh dari keluarga yang mereka cintai, berikan penghiburan. Apabila mereka dalam kekurangan, utuslah anak-anak Tuhan untuk menolong mereka. Sadarkanlah setiap Zaitun bahwa kasih Tuhan tidak luntur walaupun tubuh Zaitun sudah menjadi lemah. Berkatilah dan berikanlah sukacita, dan sadarkanlah bahwa Zaitun masih mempunyai kesempatan untuk memuliakan
dan melayani Tuhan dalam keberadaan setiap Satan. Kami juga berdoa untuk tim kerja klasis agar dapat menghasilkan kinerja yang prima, sehingga pelayanan mereka membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengar dan kabulkanlah kiranya doa kami ini ya Bapa, yang kami menaikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi saudara sepanjang hari ini dengan berkat-berkat-Nya. Amin.